Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas gimana caranya porting blok ranking di bagian membran biar nggak tembus ke bawah atau ke arah coulter. Sebelum kita porting mesti kita menentukan arah atau memperhatikan arah bahan bakar itu keluarnya kemana, masuknya kemana. Jadi bagian sini kalau bisa kita bikin aerodinamis, jangan nyampe ada siku atau sudut yang merugikan. Di sini kita bikin oval juga, sini oval. Ini porting blok Y4 OB, kita bikin porting harian touring. Dan gimana caranya dalam porting bagian membran biar nggak jebol ke bawah, walaupun kita lebarkan ke bawahnya itu arahnya benar-benar masuk ke dalam ke bawah biar nggak tembus. Biasanya sering tembus di bagian sini itu sering tembus. Kenapa kok bisa sering tembus? Karena kita mortingnya dari arah sini. Ini pasti tembus dia kalau kita morting dari sini, karena bagian sini tipis, sini tipis. Jadi kita mesti tahu gimana caranya untuk mengambil bagian itu biar nggak tembus ke bawah. Kita mesti menyiasati dengan cara kita portingnya dari sebelah sini. Kita ngeroknya dari sebelah sini. Jadi kalau kita ngerok dari sebelah sini nggak bakalan tembus dia. Nah, kita ngeroknya dari sebelah sini. Nah, di situ tadi makanya kita harus mengatur gimana caranya lubang membran itu menghadap ke crankcase mesin bagian bawah. Ini dia nyudut ke bawah, ini juga nyudut ke bawah, jadi dia nyemprot benar-benar ke bagian bawah, ke bagian kertas. Nah, di situ satu catatan yang mesti kita perhatikan. Terus yang kedua, sering kali kita bahas arah bagian bospot atau lubang bilas. Ini kita arahkan ke bibir, ke bibir squeeze. Nih, posisinya seperti ini. Dia mengarah ke bibir squeeze belakang, depan, atau yang di atas lubang knalpot. Jangan sampai kita mengarahkan ke sebelah sini. Jangan sampai kita mengarahkan terlalu dalam ke bagian lubang knalpot. Jangan nyampe begini posisinya. Kalau terlalu turun ke bawah juga hasilnya kurang bagus. Paling enggak kita atur ke bibir squeeze bagian depan atau bibir squeeze yang di atas lubang knalpot. Nah, selain itu kita mesti ambil catatan ulang. Di sini kita lebarkan 1 mili udah cukup, ke kiri dan ke kanan, nggak perlu terlalu lebar. Soalnya dia hanya membantu sistem pembilasan atau sistem membantu gas buang masuk ke lubang knalpot. Dan yang sering saya sampaikan, kalau porting kalau bisa jangan pernah ada bagian yang tajam, biar sirkulasi bahan bakarnya itu lebih
lancar, nggak ada turbulensi atau gas yang berputar di samping tiang atau gas yang berputar setelah menabrak dinding yang tajam. Itu tadi yang mesti kita jadi catatan dan ulasan. Kenapa kok porting nggak boleh tajam, dan kenapa kok porting kita mesti perhatikan arahnya, karena mereka menentukan kualitas dan hasil dari portingan itu sendiri. Bentuk dan desain dari lubang membran yang menurut dan analisa kita yang tepat ya seperti ini, dan hasilnya lebih maksimal daripada bentuk-bentuk yang lain, karena dalam bentuk yang lain udah berkali-kali kita coba dengan bentuk yang model-model yang berbeda, dan hasil yang cukup terasa yang seperti ini. Hasilnya cukup terasa, ada perbedaan dan tenaga yang dihasilkan lebih bagus. Dan cukup sekian, nanti kita lanjut lagi setelah porting yang lain selesai. Ini kita baru selesaikan di bagian membran, kita ke bagian transfer dan lubang knalpot. Kali aja sobat Kinger ada yang kenal dengan beliau. Nah, ini orangnya dia aki-aki bogi, sesepuh Eriking Cipinang. Di sini kita lihat arah aliran BBM di lubang transfer kecil. Bentuknya seperti itu arahnya. Jadi kalau porting kita cuman yang kita porting sebelah sini kita lebarkan, biasanya kan ya dilebarin sampai dalam, itu ya hitungannya sama aja, nggak di porting. Karena apa? Dengan tujuan di porting itu mengarahkan ke arah tempat yang tepat jatuhnya BBM itu di sebelah mana, nyemprotnya ke arah mana, itu yang paling kita perhitungkan. Jadi kalau bagian dalam porting masih seperti standarnya, cuman yang digedein sebelah sini itu ya sama aja, nggak di porting jadinya. Dan kadang ada yang bilang kalau kita ngambil bagian sini itu kompresi primer itu turun. Kalau turun untuk RPM bawahnya lemes tuh katanya. Cuman setiap montir, setiap tukang tuner itu pasti punya hitungan sendiri-sendiri, dan setidaknya udah sebelum kita melakukan portingan seperti ini udah berbagai macam dan bentuk portingan yang telah diuji, dan mana yang lebih bagus itu yang kita pakai. Kalau dibilang kompresi primer turun, itu kalau memang turun, memang sih turun, cuman posisinya seandainya turun kita paling bisa mengakalinya dengan kita tambal crankcase pakai lem porting atau lem dodol, bisa juga lem kapal. Cuman kita nambalnya jangan terlalu tebal, cuman mengarahkan laju BBM aja masuknya biar lebih cepat, jangan terlalu padat. Karena apa? Kalau terlalu padat
Jadi motor biasanya di RPM atasnya kurang jalan, karena BBM itu pas putaran atas di bagian bawah cadangan BBM berkurang di ruang crankcase bawah. Nah, di situ yang mesti kita jadi perhitungkan dalam memorting blok Eriking. Ini porting standar harian touring, jadi kita ngambilnya cuma secukupnya aja. Yang penting arah semprotan BBM-nya itu lebih terarah. Beda dengan spek buat ugal-ugalan. Spek buat ugal-ugalan ukurannya udah beda lagi, arahnya beda lagi. Dan begini penampakannya setelah blok Y4 OB selesai di porting. Seperti ini porting semi harian, artinya OB. Jadi dalam porting itu yang kita perhitungkan ya arah aliran bahan bakar, gimana alirannya itu lebih cepat masuk ke ruang bakar dan titik jatuhnya itu tepat di posisi yang semestinya. Terus bagian lubang buang seperti itu. Bagian lubang buang lebar kita mengambil, kita nggak pakai ini ya, kita makainya rumus aja. Itu kita pakai diameter piston kali 68%. Sedangkan tingginya kita memakai rumus stroke kali 52%. Dari mana 52%? Itu dari panjang setang dibagi 2. Kalau buat harian cukup di angka 52%. Kalau buat balap kita di angka 50%. Jadi panjang setang 100 dibagi 2. Itu untuk tinggi lubang buang. Dan bagi pemula dalam porting Eriking atau porting blok 2 tak, yang jadi catatan jangan sampai lubang buang bagian bawah kita kerok, cukup kita haluskan aja, karena kalau kita kerok power band-nya kurang, akselerasi pada power bawah kurang. Dan yang paling penting di dalam blok Eriking yang asli, dia aslinya ini ada, ini jangan sampai kita buang, karena sedikit banyak walaupun kita lihat ini itu enggak terlalu penting, ini fungsinya penting banget. Ini yang kita perhatikan, ini jangan kita buang bagian. Kalau blok asli itu pasti ada ini, blok KW NPP ada bagian ini. Kebanyakan orang-orang ini bagian ini dibuang, jadi untuk tekanan BBM-nya berkurang. Ini punyanya Mas Reza, Jakarta Selatan. Dan ini baru datang lagi dari saudara kita Doni dari Medan. Dia mengirimkan blok untuk DOB porting spek harian. Dan cukup sekian, nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.